Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul wafatnya ibunda Nabi Isa alaihi salam yang dimandikan bidadari dari surga. Nabi Isa adalah nabi yang dilahirkan tanpa ayah dengan izin Allah, dan Maryam adalah ibu yang telah melahirkan, menjaga, dan mendidik Nabi Isa dengan penuh kasih sayang. Suatu hari Nabi Isa telah berkata kepada ibunya, "Sesungguhnya dunia ini adalah kampung yang akan musnah, dan sesungguhnya akhirat adalah tempat yang kekal. Oleh karena itu, marilah ibu bersama saya." Setelah berkata demikian, maka berangkatlah mereka menuju ke Gunung Lubnan. Setelah sampai di gunung tersebut, Nabi Isa dan ibunya berpuasa di siang hari dan mendirikan sholat di malam hari. Makanan mereka terdiri daripada pohon kayu dan meminum air hujan. Karena Nabi Isa dan ibunya telah tinggal di gunung tersebut, suatu hari Nabi Isa turun dari gunung tersebut untuk mencari daun kayu untuk mereka berdua berbuka puasa. Setelah Nabi Isa turun ke bawah, datanglah malaikat menghampiri Maryam dan berkata, "Assalamualaikum ya Maryam." Orang yang sangat patuh mengerjakan puasa pada siang hari dan mengerjakan sholat pada malam hari. Maka Maryam menjawab, "Siapakah kamu ini?" Badan dan seluruh anggota tubuhku bergetar dan berasa takut mendengar suaramu. Malaikat tersebut menjawab, "Aku adalah malaikat yang tidak mempunyai belas kasihan kepada siapapun, baik anak kecil, orang tua, atau sebagainya, sebab aku adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu Israel." Mendengar penjelasan malaikat maut, maka Maryam bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah tujuan kamu ke sini? Adakah kamu mau menziarahi aku atau mencabut nyawaku?" Israel menjawab, "Wahai Maryam, kedatanganku adalah untuk mencabut rohmu." Maryam yang mengetahui ajalnya sudah tiba kemudian berkata, "Wahai malaikat maut, apakah kamu tidak mau memberikan peluang sehingga anakku yang menjadi penawar mengobati kerisauan hatiku?" Malaikat maut menjelaskan perintah Allah yang memerintahkannya untuk menjemput roh Maryam, dan beliau tak dapat menyia-nyiakan walau sesaat. Mendengar penjelasan Israel dengan hati yang ikhlas, Maryam berkata, "Wahai malaikat maut, kamu telah menerima perintah Allah. Oleh karena itu, laksanakanlah perintah itu dengan segera." Israel segera mendekati Maryam dan mencabut rohnya. Setelah selesai waktu Isya, Nabi Isa pulang dengan mendaki gunung tersebut dan membawa bekalan untuk berbuka puasa. Beliau melihat ibunya sedang berada di tempat sholat dan menyangka bahwa ibunya sedang sholat. Beliau meletakkan bekal makanan untuk berbuka puasa dekat dengan ibunya. Lalu beliau berdiri menghadap kiblat. Setelah sekian lama, beliau memanggil ibunya untuk berbuka puasa dan mengerjakan ibadah tanda syukur kepada Allah. Namun beliau melihat tak sedikit pun makanan terusik oleh ibunya, walau 2/3 malam telah berlalu. Nabi Isa memanggil lagi ibunya, "Assalamualaikum ya ummahu." Oleh karena fajar telah menjelma dan ibunya tidak lagi bangun, maka beliau menghampiri ibunya dan meletakkan pipinya pada pipi ibunya, lalu menciumnya sambil menangis dan berkata, "Assalamualaikum ya ummahu." Malam telah berlalu dan fajar telah menjelma. Ini adalah masa untuk menunaikan fardu yang telah diwajibkan oleh Allah. Setelah Nabi Isa berkata demikian, maka menangislah para malaikat dan para jin yang berada di sekitarnya, dan bergoncanglah gunung di bawahnya. Kemudian Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Apakah yang menyebabkan kamu semua menangis?" Para malaikat berkata, "Tuhan kami, Engkau Maha Mengetahui." Setelah itu, tiba-tiba terdengar satu suara berbunyi, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu itu. Sesungguhnya ibumu telah meninggal dunia,
dan Allah telah melipat gandakan pahalamu." Nabi Isa mendengar suara tersebut, maka beliau sambil menangis berkata, "Siapakah yang akan menjadi temanku tatkala aku sunyi dan dikala aku menangis? Siapakah yang dapat aku ajak berkata-kata, dan siapakah yang dapat membantu aku dalam ibadahku?" Kemudian Allah mewahyukan kepada gunung untuk berbicara, "Wahai gunung, nasihatilah ruhku Isa alaihissalam." Berkata-katalah gunung tersebut dengan izin Allah, "Wahai ruh Allah, apakah arti kesusahanmu itu? Ataukah kamu mau Allah sebagai pendampingmu yang menggembirakan?" Setelah mendengar nasihat gunung, lalu Nabi Isa turun ke sebuah desa tempat tinggal Bani Israel dan meminta pertolongan mereka untuk menguruskan jenazah ibunya. Namun mereka tak mau menolong Nabi Isa karena takut pada ular-ular besar yang ada di gunung tersebut. Nabi Isa dengan perasaan hampa naik kembali ke gunung, dan beliau melihat dua orang pemuda yang sangat kacak rupa. Lalu beliau memberi salam dan meminta pertolongan mereka untuk memakamkan jenazah ibunya. Lalu berkata salah seorang dari pemuda itu, "Aku ini sebenarnya adalah malaikat Mikail, dan sahabatku ini adalah malaikat Jibril. Aku membawa ubat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu, dan para bidadari jelita sekarang sedang turun dari surga untuk memandikan dan mengkafankan ibumu." Setelah itu, malaikat Jibril pun menggali kubur di atas gunung. Setelah selesai memandikan dan mengkafankan dilakukan oleh para bidadari surga, mereka mensolatkan jenazah Maryam dan mengebumikannya. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku, dan Engkau mendengar kata-kataku, dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibuku telah meninggal dunia, sedangkan aku tidak menyaksikannya sewaktu dia wafat. Oleh itu, izinkanlah dia berkata sesuatu kepadaku." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Sesungguhnya aku telah memberi izin kepadanya." Nabi Isa lalu pergi ke kubur ibunya dan berkata, "Assalamualaikum ya ibu, bagaimanakah dengan tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu? Dan bagaimanakah pula kedatangan Tuhanmu?" Dengan izin Allah, Maryam berkata, "Tempat pembaringanku dan tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat, sedangkan aku menghadap kepada Tuhanku. Aku tahu bahwa Dia telah menerimaku dengan rela." Nabi Isa kembali berkata, "Wahai ibu, bagaimanakah rasa sakitnya mati?" Ibunya menjawab, "Demi Allah yang telah mengutuskanmu sebagai nabi dengan sebenar-benarnya, belum hilang lagi rasa pedihnya mati. Demikian juga dengan rupa malaikat maut yang belum hilang dari pandangan mataku." Demikian kisah wafatnya ibunda Nabi Isa yang dimandikan oleh bidadari dari surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.